MotoGP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Lorenzo mengatakan, Bagnaia lihat kenyataan bahwa Marquez adalah sebuah fenomena di MotoGP. Jorge Lorenzo menganalisis situasi tim pabrikan Ducati. Ia menunjukkan bahwa masalah Francisco Bagnaia lebih terletak pada level yang ditunjukkan oleh Marc Marquez. Sepanjang 12 Grand Prix yang menjadi bagian pertama MotoGP 2025 menunjukkan momen-momen yang sangat berbeda, dan terkadang sangat bertolak belakang, dengan penampilan tim resmi Ducati, skuad paling kuat di grid. Di tahun pertamanya berseragam merah, Marc Marquez tidak meninggalkan keraguan bahwa ia masih menjadi pembalap terbaik, rival yang harus dikalahkan oleh semua orang. Seolah-olah tidak ada waktu yang berlalu, dengan cobaan cedera dan krisis di Honda, juara dunia 8 kali ini telah membuat awal yang memukau di tahun ini. Dengan 8 kemenangan dalam balapan panjang, 11 kemenangan dalam sprint dan 5 kemenangan beruntun sebelum jeda musim panas, pembalap Cervera ini melesat menuju gelar juara dunia ke-9-nya, unggul 120 poin dari adiknya, Alex Marquez. Di belakangnya, ada Francisco Bagnaia. Juara MotoGP 2022 dan 2023 ini belum menemukan feeling dengan Desmosedici baru yang ia miliki di masa lalu, terutama dalam hal pengereman dan memasuki tikungan, dan masih jauh dari level yang seharusnya. Ia hanya mampu menunjukkan sekilas levelnya, tetapi terlihat makin frustrasi dan putus asa, tidak dapat menemukan kunci meskipun ia telah mengubah caranya mendekati balapan di akhir pekan, dan dengan Ducati yang juga tidak memberikan apa yang ia minta. Seseorang yang tahu betul tentang rumah Borgo Panigale, persaingan yang kuat di antara rekan setim dan berbagi garasi dengan Marc Marquez, seperti Jorge Lorenzo telah menganalisis situasi di antara keduanya. Juara dunia 5 kali, yang saat ini menjadi komentator untuk DAZN, memberikan wawancara kepada media Italia, Motosprint. Dia menjelaskan bahwa, meskipun dia menghargai cara Bagnaia menghadapi kesulitan, pembalap Italia tersebut telah melihat kenyataan bahwa Marc berada pada level yang tak terbendung. Saya pikir, terlepas dari bagaimana perasaannya saat mengendarai GP25, Bagnaia telah melihat kenyataan yang ada, dan Marc adalah sebuah fenomena, ujar pembalap asal Mallorca itu. Ia mengendarai Ducati dengan pengalaman yang lebih sedikit darinya tapi ia langsung menjadi lebih cepat, ia adalah salah satu rider yang datang ke MotoGP setiap 10 atau 15 tahun sekali, dan mereka termasuk dalam kategori Valentino Rossi, Casey Stoner, atau Jorge Lorenzo. Secara angka, dia bahkan lebih baik dari kami, bahkan jika dia membutuhkan satu gelar lagi untuk mengejar Valentino. Ketika ditanya apakah dia yakin pembalap asal Turin itu bisa membalikkan keadaan dalam 10 balapan tersisa, Lorenzo berterus terang, salah satu hal yang selalu saya hargai dari Pecco adalah fakta bahwa dia tidak pernah menyerah. Dia yakin dengan bakat dan kecepatannya. Tahun lalu, dia berhasil kembali ke puncak setelah beberapa balapan yang sulit, jadi saya pikir dia akan mencoba sampai akhir. Ini tidak akan mudah, mengingat level Marc, tetapi Pecco lebih muda dan ini bisa menguntungkannya. Lorenzo kemudian menunjuk Alex Marquez sebagai pembalap yang paling mengejutkannya tahun ini, dengan positif, tidak ada yang menyangka musim seperti ini, dia hampir selalu naik podium. Saya ucapkan selamat atas evolusinya. Selain itu, ia juga menghargai pertumbuhan merek lain yang sangat dikenalnya dan di mana ia memenangi gelar kelas utama, Yamaha, dengan Fabio Quartararo yang telah mengoleksi 4 pole position musim ini. Kecepatan satu putaran sudah merupakan langkah awal, akan jauh lebih buruk jika mereka juga lambat dalam kualifikasi. Kecepatan dengan ban baru sudah ada, sekarang mereka harus meningkatkan kecepatannya. Di Silverstone, Quartararo pasti akan menang jika tidak ada masalah teknis, tuturnya. Terakhir, Lorenzo juga memberikan pendapatnya tentang konflik kontrak antara Jorge Martin dan Aprilia. Tampaknya jelas bahwa ketika dia menandatangani kontrak dengan Aprilia, Jorge tidak sepenuhnya yakin, dia harus memahami apakah dia benar-benar memiliki kesempatan untuk memperebutkan gelar lagi. Pada tes pertama, kepercayaan dirinya belum optimal, jadi berpikir untuk mengaktifkan klausul tersebut. Saya pikir semuanya bisa ditangani secara berbeda dari sudut pandangnya, dengan berbicara dengan Dorna terlebih dahulu. Banyak kebingungan yang tercipta di media, yang bisa dihindari dengan berbicara langsung dengan Carmelo Ezpeleta, CEO perusahaan asal Spanyol itu, pungkasnya. Dorna, Yamaha akan bayar Alex Rins untuk keluar dari kontrak dan Jack Miller ke tim pabrikan, itu skenario yang tepat. Posisi Alex Rins apakah masih aman? Jack Appleyard dari Dorna mengungkapkan bahwa dinamika pembalap di Yamaha bisa menjadi lebih rumit. Keputusan penting Yamaha dalam menentukan susunan pembalapnya untuk 2026 berkaitan dengan keputusan tim Pramac.
Sejak Toprak Razgatlioglu resmi diumumkan bergabung di tim milik Paolo Ciampinotti itu, masa depan Jack Miller dan Miguel Oliveira masih belum jelas. Apakah mereka akan mendepak salah satunya, atau mendepak keduanya lalu merekrut pembalap baru? Jack ingin tetap di MotoGP. Ada tawaran dari WSBK, tetapi sepertinya mereka sudah menutupnya. Salah satunya dari Honda, tetapi sepertinya Jake Dixon akan menerimanya, ujar Appleyard. Pada tanggal 3 Agustus yang lalu, Jack Miller yang tergabung dalam tim pabrikan Yamaha bersama Andrea Locatelli, dan Katsuyuki Nakasuga berhasil menjadi runner-up dalam ajang Suzuka 8 Horse. Balapan ketahanan ini menjadi prioritas utama dan ajang yang sangat penting bagi pabrikan Jepang. Pencapaian ini sangat penting untuk Miller dalam usahanya memperpanjang kontrak dengan Yamaha MotoGP. Jack Appleyard menegaskan, Suzuka adalah ajang yang sangat bergengsi dan dipandang positif. Fakta bahwa Jack mau ikut serta dalam balapan tersebut, menunjukkan kepercayaan yang besar kepada Yamaha. Dia berharap akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Yamaha. Alex Rins yang berada di tim pabrikan bersama Fabio Quartararo tampil mengecewakan musim ini. Saat ini dia hanya menempati peringkat 18 dalam klasemen, bahkan di bawah Miller ke-14. Terkait kemungkinan negosiasi antara Yamaha dan Alex Rins, Appleyard mengatakan, di mana dia akan berakhir. Tergantung rumor dan saya tidak tahu seberapa kuat rumor itu. Dia adalah pembalap yang luar biasa dengan 5 kemenangan MotoGP, bakatnya tak terbantahkan. Namun sayangnya setelah kakinya patah di Mugello, jelas dia bukanlah pembalap yang sama lagi. Ini, negosiasi, yang sulit dilakukan karena dia sangat berbakat dan pria yang luar biasa. Rins memiliki kontrak 2 tahun hingga akhir 2026 sama seperti Quartararo. Namun kini Yamaha lagi galau, atau masih ragu apakah akan mempertahankan dia di tim pabrikan. Tapi bagaimana posisi Yamaha saat ini? Jika mereka ingin menembus level berikutnya, saya rasa mereka tidak bisa memiliki susunan pembalap yang hanya mengandalkan niat baik. Mereka perlu membuat keputusan yang sulit dan bersikap tegas, serta mendapatkan pembalap yang mampu memajukan proyek ini, jelas Appleyard. Lebih lanjut, Appleyard menegaskan, apakah itu membayar Alex untuk keluar dari kontraknya setahun lebih awal, lalu mempromosikan Jack, dan menempatkan seorang rookie di samping Toprak. Itu skenario yang menurut sebagian orang cukup tepat. Dengan segudang pengetahuannya, Jack bisa masuk ke tim pabrikan seperti yang dia lakukan di Ducati dan KTM. Dia tahu cara memainkan peran sebagai pembalap kedua. Dia tahu apa tugasnya. Dia akan mampu melakukan pekerjaan dengan baik untuk mendukung Fabio. Sejauh ini Rins belum menunjukkan performa kuatnya seperti dulu atau sebelum cedera parah di Mugello pada 2023. Pembalap berusia 29 tahun itu hanya sekali finish di 10 besar di GP Jerman 2025, itu pun karena ada banyak pembalap crash dan hanya 10 pembalap yang finish. Yamaha bertekad untuk meningkatkan performa di paruh kedua musim. Namun faktanya, pembalap seperti Miller memiliki nilai komersial yang tak terbantahkan. Dengan memasukkan Toprak Razgatlioglu ke tim Pramac untuk 2026, ini menunjukkan Yamaha senang mengambil keputusan berani.